pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya dari komisi saya ya, dari swasembada beras, jagung, dan yang mesti kita kejar lagi ke depan adalah swasembada kedelai dan bawang putih. Mudah-mudahan secepatnya. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapannya Mbak Rika? Pidato Presiden hari ini aku baca aja ya, takut salah. Nah, pidato Presiden Prabowo tuh improvisasinya banyak ya Mbak. Sekarang lebih scripted atau sesuai teks politik? ya, saya melihat ada catatan yang cukup penting ya. Ada 4 pedoman Kabinet Merah Putih yang ini menurut saya harus menjadi catatan dan kita perhatikan, nanti kita awasi bersama. Pedoman pertama, menjaga dan melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 45. Dan ini dalam konteks MPR RI tentu merupakan salah satu manifestasi ruh haluan negara. Ini penegasan untuk menegaskan hukum dasar wajib bersandar pada amanat pasal 33 nih. Penting nih, kita ingetin nantinya. Pedoman kedua adalah melindungi kepentingan inti nasional yang vital. Ini sebetulnya kalau kita lihat sejarah MPR, ini akar kedaulatan dalam konsep teknokratik pertama Indonesia yang disusun 513 anggota MPR pertama pada tahun 1958. Dan kemudian juga Presiden mengatakan yang ketiga adalah untuk melindungi the core and vital national interest. Ini memiliki keterikatan historis dengan yang disusun juga oleh MPR pertama tahun 1960. Kemudian mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini juga menurut saya ada kaitannya dengan resonansi Panitia Siasat Ekonomi Hatta 1947. Kemudian ada pedoman keempat berorientasi pada kepentingan rakyat, anak dan cucu. Ini saya melihat adalah suatu model teknokrasi Dewan Perancang Negara yang disusun Sumitro tahun 1951. Nah kemudian, justru karena relevan dalam 4 hal asal tidak kehilangan akar historis yang saya sampaikan tadi, karena ini negara konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, termasuk 513 anggota MPR pertama yang membuat roadmap pembangunan pertama Indonesia. Total arsipnya ada 4.647 halaman. Nah, namun langkah pentingnya menurut saya adalah yang ini semua konsep tadi bagus, baik, tetapi sama dengan yang diwangsitkan Pak Sumitro, kalau boleh saya pakai istilah wangsit, yaitu segera sahkan RUU 1 Data Indonesia. Karena konsep ini tidak mungkin berjalan tanpa berbasis data negara yang akurat, aktual, dan relevan. 21 Juli kemarin 2026 sudah disahkan draft RUU 1 Data Indonesia di paripurna DPR, tapi sampai hari ini belum ada kiriman surprise dan DIM-nya dari pemerintah. Mungkin sedang disusun, masih ada waktu 60 hari jangka waktu. Tapi menurut saya tidak bisa lama-lama, karena kemudian juga bahwa penyaluran juga terhadap pangan tadi, intervensi pangan darurat juga harus berbasis data supaya tepat sasaran begitu. Dan kemudian juga hal yang lainnya. Di negara manapun data driven sekarang. Data adalah new oil, itu yang sering dikatakan oleh Presiden. Jadi 4 pedoman Kabinet Merah Putih ini rasanya, bukan rasanya, bahkan kalau kita membuka arsip sejarah Indonesia,
termasuk konsep dari Pak Sumitro, konsep dari Pak Hatta, termasuk konsep dari 513 anggota MPRS yang merupakan anggota MPR pertama Indonesia yang menyusun roadmap pembangunan pola pembangunan nasional semesta berencana. Tidak mungkin semua konsep itu bisa berjalan terarah, terencana, terukur, tepat sasaran tanpa data dasar negara yang akurat. Ada nggak Mbak dalam peta kebijakan atau arah kebijakan Presiden tahun lalu dan tahun sekarang? Apa menurut Anda sebenarnya semuanya sejalan dengan tahun lalu? Masih dalam konteks yang sama, tetapi menurut saya dengan ada kemarin kan tidak ada 4 pedoman. 4 pedoman Kabinet Merah Putih ini menurut saya menjadi penting. Asal apakah ini sesuatu yang baik? Saya tadi bedah dengan akar historis teknokratis kita. Dari mulai sekali lagi Panitia Siasat Ekonomi Hatta 1947, Dewan Perancang Nasional yang disusun oleh Sumitro Joyo Hadikusumo saat menjadi Menteri Industri Perdagangan 1951, lalu yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional di bawah Muhammad Yamin bersama 513 anggota MPRS pertama. Saya akan ulang-ulang karena ini adalah pidato MPR ya, pidato tahunan di MPR. Itu mereka mengatakan, apalagi Pak Sumitro mengatakan tidak mungkin menjadi negara industri, tidak mungkin bisa mencapai keadilan dan kemakmuran tanpa adanya evidence-based policy atau kebijakan berbasis pengetahuan, tadi juga disinggung oleh Presiden. Tapi yang terpenting adalah evidence-based policy itu harus menghasilkan data negara yang akurat, aktual, dan relevan. Sehingga sekali lagi semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saya kira bukan tidak mungkin, mungkin asal basis datanya akurat, aktual, dan relevan. Sehingga tidak ada lagi, tadi juga disebut main-main dengan data. Tidak boleh lagi main-main dengan data. Data fiktif terindikasi menghasilkan anggaran yang fiktif. Anggaran yang fiktif akan menghasilkan korupsi. Sebagus apapun rencana pembangunan, sebagus apapun konsep pemerintah, tanpa data yang akurat, yang terjadi ini hanya sekedar di atas kertas. Ya. Terima kasih. Terima kasih.